kita tahu tuh kemampuan dari masing-masing perorangan ya, utamanya kalau pekerjaannya itu adalah yang mengerjakan pekerjaan yang manual proses ya teman-teman. Nah, di situ kita harus tahu kira-kira seperti apa sih efisiensi, efektivitas pada saat mereka bekerja, ya, itu disebut dengan produktivitas. Sama nanti teman-teman pun akan ada penilaian yang mengenai kinerja atau produktivitas kerja ini ya, maksudnya. Jadi sama seberapa produktif sih teman-teman besok pada saat kerja, makanya diukurnya dengan apa? KPI ya teman-teman. Nah, nanti kita belajar juga hitung-hitungan mengenai produktivitas supaya teman-teman juga paham. Seandainya misalkan besok mengerjakan di satu tempat, misalnya di manufaktur atau misalkan di bagian logistik gitu ya bekerjanya ya. Nah itu jadi teman-teman paham, oh kira-kira oh ini kok orang nggak produktif banget. Kadang-kadang orang menjudge gitu ya, ini orang nggak produktif banget sih, oh kerjanya kok nggak efisiensi, kok kerjanya nggak efektif. Sementara kita sendiri mungkin nggak tahu bagaimana how to measure gitu ya, bagaimana mengukurnya ya teman-teman. Nah, nanti kita belajar bagaimana mengukur produktivitas kerja gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai dengan konsep umumnya ya, produktivitas kerja. Produktivitas itu apa sih gitu ya. Jadi konsep secara universal, maksudnya universal dipakai di seluruh dunia gitu ya teman-teman. Di mana menciptakan lebih banyak barang atau jasa ya bagi kebutuhan manusia. Jadi produksi lah ya dengan menggunakan sumber daya yang serba terbatas, maksudnya keterbatasan dari mesinnya, makanya tetap harus ada bantuan manusia gitu ya teman-teman. Untuk mencapai tingkat produktivitas yang optimal, maka perlu dilakukan melalui pendekatan multidisipliner. Jadi banyak disiplin-disiplin ilmu yang berkaitan dengan untuk menghitung produktivitas ya. Contoh seperti aku teknik industri, tapi nggak bisa bekerja sendiri gitu ya, harus ada teman-teman yang dari mekanikal misalnya. Mekanikal hanya mesin aja gitu, sementara nyalain mesinnya pakai apa? Oh, butuh yang namanya electrician ya, teman-teman elektronik gitu ya, elektro gitu. Nah, itu juga jadi disebut dengan multidisipliner itu seperti itu ya, teman-teman. Belum lagi yang produktivitas secara ngelihatnya secara quality apa quantity gitu ya. Nah, berarti kalau secara quantity kita juga menghitung gitu ya dari teknik industri. Tapi kalau misalkan dari quality, dari kualitasnya maka perlu orang quality ya yang untuk measure juga produktivitas secara quality ya, teman-teman. Jadi banyak sekali. Selain itu apa? Dari sisi safety apa? Kita sebagai insinyur atau engineer gitu ya, dari mesin, elektro, teknik industri, misalkan seperti itu, nggak bisa semaunya gitu ya untuk install mesin atau pemasang mesin gitu ya di satu tempat atau melakukan suatu proses produksi. Tapi perlu diperhatikan juga yang namanya safety ya teman-teman. Makanya kenapa juga disebut dengan multidisipliner, ya ada safety-nya juga. Dan nggak hanya itu ya teman-teman. Banyak sekali hal yang mensupport itu istilahnya ya proses-proses itu sendiri dari proses administrasi ya, misalnya dari sisi logistik ya teman-teman purchasing, teman-teman accounting ya, kalau purchasing berarti pembelian ya, teman-teman procurement itu pengadaannya gitu ya, terus ada teman-teman warehouse. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang berkaitan gitu dalam satu proses, makanya disebut dengan multidisipliner ya, di mana melibatkan semua usaha, kecakapan, keahlian, modal, teknologi tadi ya dari mesin misalkan, atau dari manajemen itu sendiri. Nah, manajemen itulah bagian dari kita semua nantinya ya, we are part of manajemen gitu ya nantinya. Lalu informasi dan sumber-sumber daya lain secara terpadu untuk melakukan perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi kita bantu dengan alat-alatnya teman-teman, di mana untuk pengadaan alat sendiri, nah itu tadi ya, jadi ada integrated system lah kita sebutnya ya, kalau aku di teknik industri kita sebut dengan value stream mapping. Jadi kita ngelihatnya secara helikopter view ya, kalau ngelihat teman-teman udah pernah naik pesawat gitu ya, ngelihatnya kan dari atas tuh, nah berarti kan yang kelihatan banyak ya, banyak yang dilihat. Itulah kalau dalam satu proses produksi, proses industri, perusahaan, kita harus melihatnya dari sisi situ ya, dari atas melihatnya ya teman-teman sebagai manajemen. Ini konsep umum dari produktivitas adalah
hanya perbandingan antara luaran ya, output dibagi dengan input satuan waktu. Satuan waktu itu apa aja gitu teman-teman, bisa per menit, bisa per jam, bisa per hari, terserah. It depend on perusahaannya ya. Seperti aku dihitungnya adalah per menit ya teman-teman, waktu itu produksi baterai, jadi ada yang memproduksi 1000 pieces baterai per menit gitu ya teman-teman. Jadi kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau even misalkan 1 shift, 2 shift, 3 shift, kalau kita running 24 jam, nah teman-teman nanti bisa menghitungnya. Nanti kita belajar ya. Lalu produktivitas dapat dikatakan meningkat jika gitu ya, jumlah produksi atau luaran ya meningkat dengan jumlah masukan dan sumber daya yang sama. Itu ideally ya teman-teman. Jadi misalkan maksudnya adalah kalau dia masuknya 1000, maunya itu keluarnya 1000 juga. Tapi in reality enggak teman-teman. Ya, walaupun mungkin secara event itu manual proses pun itu belum tentu langsung sama hasilnya gitu ya teman. Ideally iya seperti ini. Tapi during proses ya, selama proses pasti akan ada kendala-kendala gitu ya teman-teman, di mana akan mengurangi yang namanya output gitu ya teman-teman. Jumlah produksi atau luaran sama atau meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya yang lebih kecil ya. Kalau secara proses di manufaktur, hal yang seperti ini impossible gitu ya teman-teman. Kalau masukannya kecil, masa maunya keluarnya besar? Nggak mungkin ya teman-teman. Jadi relatif ini mungkin kemungkinannya produknya tertentu ya teman-teman, dan itu pun nggak mungkin. Kalau aku rasa bukan produk, tapi teman-teman either itu mungkin jasa ya, kita ngelihatnya dari sisi ekonomi misalkan dengan modal yang kecil tapi kita untungnya besar gitu, itu bisa ya teman-teman. Jadi kita lihatnya perspektifnya harus beda ya teman-teman. Lalu produksi atau luaran meningkat diperoleh dengan penambahan sumber daya yang relatif kecil. Ya, maksudnya mungkin dengan investasinya yang kecil. Misalkan kita improve sesuatu, jadi ada investasi kecil tetapi tidak mengurangi yang namanya keuntungan. Gitu ya, teman-teman. Jadi banyak pendapat ya, teman-teman. Nah, ini menurut pakar juga ya, bahwa peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecil segala macam biaya, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia, ya, do a right thing, ya, dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya, do thing right, ya. Dengan kata lain bahwa produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektivitas kerja secara total. Ini maksudnya adalah bahwa teman-teman pada saat kita melakukan sesuatu ya pasti teman-teman juga memikirkan yang namanya misalkan teman-teman mau usaha gitu ya, kalau di industri gitu mau untungnya agak besar sedikit, maka kita harus memikirkan bagaimana sih caranya supaya biaya-biaya yang sekiranya tidak penting dalam satu proses itu bisa dikurangi gitu ya teman-teman. Makanya kita do a right thing. Tapi kalau misalkan benar-benar dari pertama kita harus melakukannya dengan benar untuk menghindari resiko jangka panjang gitu, berarti kita harus do thing right gitu ya teman-teman. Karena kalau produktivitas itu berhubungan kedua-duanya ya, kita melakukan yang standar maksudnya, dan kita juga melakukannya secara benar itu ya teman-teman, dari awal maksudnya ya, supaya mengantisipasi tidak terjadi apapun. Sama seperti teman-teman, sekarang aku tanya di K3 itu melakukannya do right thing apa do thing right? Besok nih teman-teman kerja, teman-teman melakukan do right thing atau do thing right. Besok teman-teman di lapangan itu melakukan do right thing apa do thing right? Ada 14 orang. Apa yang dilakukan?
Mas Faisal. Ada? Ada? Ada apa enggak? Kalau aku panggil nggak ada, nggak usah di absen, Mbak. Ada, Bu. Oke. Kenapa tadi nggak nyaut sih? Saya nggak sejahat itu, tenang aja. Apa yang Masnya lakukan sebagai K3 officer? Do right thing, do thing right. Kenapa? Artinya sama, tapi aplikasinya beda. Melakukan apa, Mas? Mas Faisal? Ada apa enggak nih? Mas Faisal ada? Nggak usah di absen, Mbak. Ya, Bu. Oke, Mbak Bella Apriliani ada? Ada enggak? Ada, Ibu. Oke. Kalau Mbaknya jadi posisi K3 officer, safety officer. Mbaknya mau melakukan yang mana? Do right thing atau do thing right? Do right thing. Do right thing, contohnya apa? Banyak kan yang safety lakukan kan di floor, banyak ya di lapangan gitu kan. Nah itu banyak melakukan do right thing. Apa yang dilakukan do right thing-nya? Contohnya. Apa Mbak? Yang di basic knowledge kan ada ya, itu adalah hal-hal yang teman-teman harus lakukan di lapangan gitu loh. Apa yang dilakukan? Do right thing. Mintanya do right thing. Oke, nggak apa-apa. Melakukan apa Mbak kalau do right thing-nya? Contohnya apa? Kan besok safety officer semua nih ya, minimal ya, basic ya, safety officer ya. Awal ya, nanti bisa jadi safety coordinator, safety engineer, safety manager. Ya. Apa Mbak? Yang dikerjakan, kerjain apa Mbak? Dari basic knowledge aja. Yang aku kasih, kan ada tuh beberapa kan. Mbaknya ngelakuin apa? Mbak Bella? Farah ada 2, Bella ada 2. Halo? Dengar suara aku nggak? Dengar, Bu. Oke. Kenapa nggak dijawab ini teh?
Farah Mutia ada? Ada, Bu. Oke, kalau mbaknya melakukan apa? Do right thing atau do thing right? As a safety officer. Kenapa harus di-mute? Kan diajak ngomong. Kalau Mas Yogi ada? Mas Yogi ada? Ada Mas Yogi? Kalau aku panggil nggak ada, berarti nggak usah diabsen ya, Mbak. Sri Kartika ada? Sri Kartika ada? Nggak ada. Oke, fine. Zahra, ada? Ada, Bu. Oke. Kalau Mbak Zahra jadi K3 officer, safety officer. Mau melakukan yang mana, Mbak? Kalau menurut saya do thing right. Do thing right. Kenapa? Karena mengeluarkan kebijakan-kebijakan gitu bukan, Bu. Dari awal preparation gitu ya. Terus contohnya apa, Mbak? Misalkan mengeluarkan kebijakan memakai APD yang lengkap gitu. Kalau nggak lengkap nggak boleh masuk. Oke. Lingkungan. Oke, kalau do writing-nya? Apa ya? Do writing. Do thing right-nya benar, kita bikin kebijakan ya, policy ya. Standar misalkan kita buat gitu ya, do thing right. Maksudnya sebelum dilakukan itu sudah di prepare. Nah, kalau do writing do writing apa? Contohnya. Mas Ardi ada? Iya Bu, ada. Oke. Mas Ardi, contoh dari do writing apa? Besok kan Mas Ardi di lapangan nih, jadi safety officer. Apa yang Mas Ardi lakukan untuk do writing-nya? Melakukan apa? Di basic knowledge yang aku kasih itu adalah salah satu do writing-nya, teman-teman. Apa yang dilakukan Mas Adi do writing? Tadi kebijakannya udah dibikin. Terus sekarang diapain do writing-nya? Diapain Mas Ardi? Contohnya apa? Do writing. Katri, ada Katri? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Kalau Mbak Katri pilih yang mana? Do writing apa do thing right? Do writing, Bu.
Do writing, apa yang dilakukan, Mbak? Kalau di lapangan besok, katakan mau PKL deh, Mbaknya mau do writing nih, pasti kan harus ya melakukan do writing. Mbaknya ngelakuin apa? Menurut saya Bu, mungkin lebih ke identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang terjadi pada lingkungan kerja, Bu. Apa tadi? Menurut saya melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang. Identifikasi bahaya. Ya. Ya, cara mengidentifikasinya bagaimana? Dengan melakukan apa? Kok Mbaknya bisa mengidentifikasi melakukan apa di awal tuh sebelum, kan nggak mungkin langsung identifikasi gitu kan? Berarti harus ada step-stepnya. Apa yang dilakukan sebelum mengidentifikasi? Di basic knowledge itu loh, pada nyatet nggak sih? Itu basic banget, teman-teman nggak bisa, nggak tahu ya, itu repot nanti kalau kerja. Apa yang dilakukan pertama kali? Apa yang dilakukan kalau di lapangan? Mbak Anissa, apa yang dilakukan di lapangan? Ada Mbak Anissa? Hadir, Ibu. Apa yang dilakukan Mbak kalau di lapangan? Identifikasi bahaya, oke. Tapi caranya awal-awal seperti apa? Kan nggak mungkin kita langsung melakukan identifikasi, kan gitu. Apa yang harus dilakukan pertama kali sama teman-teman safety officer? Apa yang dilakukan? Memberi pengarahan terlebih dahulu, Bu. Bukan. Observasi bukan, Bu. Siapa yang menjawab itu, Mbak Bella ya? Yang pertama kali ada yang kita lakukan adalah observasi semua teman-teman. Mau mengukur apapun teman-teman harus mau melakukan apapun teman-teman harus melakukan observasi. Mau itu melakukan training, tahunya kita bisa melakukan training dari mana? Berarti kan dari observasi kita nih, oh ternyata knowledge-nya orang-orang tersebut ternyata masih kurang. Observasi ya awalnya. Terus misalkan ada bahaya gitu ya, teman-teman tadi mau identifikasi bahaya. Dari mana? Dari observasi dulu teman-teman. Ya, masukkan ke dalam otaknya ya, dari tanamkan gitu ya, bahwa observasi itulah pekerjaan utamanya teman-teman. Observasi, observasi, observasi. Itulah pekerjaanmu besok di lapangan. Ya. Jadi pekerjaan utamanya apa? Observasi. Observasinya untuk apa? Itu tadi ya. Kita untuk identifikasi bahaya, untuk tahu level of knowledge gitu ya. Terus kita juga pengen tahu seperti apa sih prosesnya gitu ya. Dengan caranya apa gitu ya, untuk memperbaiki proses bagaimana caranya kalau nggak diobservasi. Ya, jadi semua basicnya adalah observasi. Masalah untuk yang do writing dan do think right, teman-teman melakukannya dua-duanya dilakukan. Ya, dua-duanya dilakukan. Kalau do writing seperti tadi ya, teman-teman kalau misalkan memang belum ada yang namanya standard operation ya atau SOP atau work instruction, berarti teman-teman harus melakukannya. Dan pastikan bahwa apa yang dituliskan gitu ya dalam standar tersebut itu benar-benar adalah do think right. Jadi mengantisipasi jangka panjang. Tidak akan ada terjadi kecelakaan, tidak akan ada yang namanya komplain ya dari penggunanya, memastikan saja. Tapi kalau do writing ya teman-teman melakukan sesuai dengan prosedur tadi. Jadi melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis tadi.
Gitu ya teman-teman. Kalau di K3 seperti itu untuk do right thing dan do thing right-nya ya teman-teman. Nah, ini yang berikutnya, pengukuran produktivitas ya. Untuk pengukuran produktivitas ya secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas total dan produktivitas parsial. Kalau total itu berbandingan antara total keseluruhan proses ya, teman-teman. Jadi di finish good-nya gitu ya dilihatnya. Total luaran atau output dengan total masukan atau input per satuan waktu ya. Dalam perhitungan produktivitas total, semua faktor termasuk tenaga kerja, capital itu seperti mesin-mesin ya, bangunan ya, capital itu namanya tanah ya teman-teman. Terus bahan, energi itu semuanya dihitung. Jadi seperti aku bilang ya, jadi total di finish good kita bilangnya ya, di finish good itu kan melibatkan banyak orang termasuk dengan kita nih, termasuk orang-orang tenaga kerja K3 juga akan dihitung di situ ya. Terus belum pekerjanya, operatornya, plan manajernya, itu semua dihitung dalam produktivitas total ya. Tapi kalau produktivitas parsial berarti hanya sebagian-sebagian di area-area tertentu saja. Gitu ya, teman-teman. Sama perbandingannya antara luaran dan input ya dengan masukannya ya, teman-teman, tapi di satu area atau di satu produk tertentu, bukan produk, bisa WIP ya, apa ya WIP itu barang setengah jadi ya teman-teman, sampai dengan barang jadi gitu ya. Kalau barang jadi saja berapa, barang setengah jadi saja berapa, nah itu kita sebut dengan parsial. Atau area per area, misalkan oh area assembly sekian, oh area supportingnya sekian, oh area packagingnya sekian, nah itu namanya parsial. Jadi masing-masing punya produktivitas ya. Tapi kalau secara total nanti kita ambilnya dari finish good-nya ya. Kalau total itu semua yang dihitung, nggak berubah ya teman-teman. Jadi semua tenaga kerja, capital, bahan, energi semuanya kita hitung. Nah ini udah masuk ke ranah industri ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman juga paham karena pasti akan bekerja di area industri juga gitu ya. Nah, ini kalau menurut pakar ya di sini bahwa menghitung produktivitas parsial tenaga kerja dengan umum sebagai berikut. Ya, ini hanya sebagian kecil aja ya, teman-teman. Jadi banyak formulanya yang bisa digunakan. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan kita belajar sedikit ya logik ya, hitung-hitungan ya, teman-teman. Kalau misalkan ada hal seperti ini nih, teman-teman. Contoh soal ya. Standar output-nya, seperti tadi ya, ada output ya, dalam satu line produksi misalkan, itu 1000 pieces per jam. Line produksi tidak disebutkan itu assembly kah, supporting kah, packaging kah. Intinya mungkin lebih kepada totalnya. Kita lihat produktivitas total tadi ya. Totalnya itu dia menghasilkan 1000 pieces per jam, teman-teman. Aktual output produknya ternyata cuma 800 nih, teman-teman. Nah, kira-kira berapa persen produktivitasnya? Jadi seberapa efisien ya mesin itu menghasilkan suatu produk tadi. Nah, kira-kira ini berapa persen nih teman-teman kalau dihitung? Ada yang tahu cara ngitungnya? Jadi standarnya kita secara budget itu kita 1000, tapi aktualnya hanya menghasilkan 800 pieces per jam. Efisiensinya atau produktivitasnya berapa teman-teman? Ada yang tahu? 80% mungkin, Bu. 80% dari mana, Mas? Dari 1000 yang PCS itu per jam dikurang 800, Bu. Kalau dikurang 800, 200 dong. 80%-nya dari mana? Dari 800 aktual kayak tadi ya, kan formulanya adalah aktual dibagi dengan standar atau output dibagi dengan input ya kan, berarti 800 kita bagi 1000 ya, dikalikan 100% ya, berarti dia 80%. Ini ya teman-teman untuk menghitung efisiensinya. Kalau teman-teman besok harus mengukur nih seberapa efisiensi mereka bekerja gitu ya. Either mau teman-teman mau berupa jam pun nggak masalah. Dari sekian jam, misalkan ketentuan 8 jam gitu ya teman-teman.
Ternyata karena ada istirahat, ada isoman misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah itu teman-teman bisa potong keluarkan. Nah kira-kira berapa sih produktivitas atau efisiensi mereka pada saat mereka bekerja? Ya seperti itu. Contohnya kalau misalkan dari 8 jam mereka efektif katakan 7 jam. Ya kan? Berarti kita bagi saja ya teman-teman, kalau 80 itu sama dengan 100%, nah berarti dia berapa gitu kan untuk 7 jamnya. Itu ya teman-teman. Oke, next-nya ini ya, contoh soal lagi. Kalau diketahui ya teman-teman ada standar output produknya satu line produksinya 1000. Lalu aktual tadi 800 gitu ya teman-teman. Jumlah tenaga kerjanya 100. Nah, kira-kira berapa produktivitas setiap orang antara standar dan aktualnya nih teman-teman? Jumlah tenaga kerjanya sama nih di standarnya teman-teman. Tapi begitu di standarnya 1000 seperti tadi ya, aktualnya hanya 80%-nya tuh hanya 800. Nah, kira-kira berapa sih produktivitasnya antara standar dan aktual masing-masing? Berapa produktivitasnya? Atau menghasilkan berapa sih? Beda kalau standar sama aktualnya. Berapa standarnya? Produktivitas setiap orangnya berapa teman-teman? Gampang lah ini mah. Berapa? Produktivitas setiap orang. Berapa teman-teman? Ada yang hitung? Delapan piece, Bu. Yang mana yang 8 pieces? Standar atau aktual? Aktualnya, Bu. Aktual dari mana, Mas? Dari jumlah tenaga kerja dibagi bukan, Bu, dari aktual output produk dibagi sama seorang tenaga kerjanya, Bu. Oke, berarti 8 pieces per jam. Ini ya. Kalau standar berarti sama ya, teman-teman. Dari yang dihasilkan dibagi dari jumlah tenaga kerjanya ya, teman-teman. Berarti menghasilkan 10 pieces per jam. Oke. Nah, sekarang next kalau aku dari sini paham ya teman-teman. Jadi kalau misalnya besok teman-teman tahu nih, oh kira-kira kebutuhan teman-teman dari K3 officer berapa sih gitu ya, safety officer misalkan. Nah, safety officer-nya kerjanya berapa jam tuh gitu ya, atau dalam 1 bulan berapa jam. Terus lokasinya berapa banyak misalkan seperti itu. Kemampuan mereka untuk mengobservasi area tersebut berapa lama ya, atau berapa area yang bisa di-cover gitu ya, bisa dilakukan. Nah, itu teman-teman juga bisa menghitungnya seperti ini ya, seberapa efisien. Sehingga teman-teman bisa measure, bahkan sebaliknya, kebutuhan K3 officer berapa sih gitu loh ya. Dari jumlah orang nih di satu proses produksi, misalkan seperti aku pernah sampaikan ya, 22.000 operator, 22.000 pekerja. Nah, kira-kira berapa sih kebutuhan dari safety officer-nya? Ya, nah itu hal-hal tersebut itu bisa teman-teman measure seperti ini ya. Jadi analoginya sama gitu ya, teman-teman. Supaya teman-teman besok paham kalau misalnya di posisi atasan teman-teman udah tahu oh kira-kira berapa sih kebutuhannya. Tentunya teman-teman harus measure apa? Bahaya ya, bahayanya teman-teman seperti apa. Nanti bisa lihat luasan areanya gitu kan. Nah, itu juga bisa di measure ya, teman-teman, untuk tahu produktivitas kerja. Karena ya berhubungan secara ergonominya itu di mananya?
Ya dari sisi mereka prosesnya nanti pada saat mereka observasi, apakah ada bahaya-bahaya ergonomi yang bisa terjadi gitu ya selama proses tersebut. Karena kalau posisinya tidak benar, mau nggak mau nanti pasti produktivitasnya menurun ya teman-teman dari posisi pekerja itu, misalkan posisinya harus duduk, berdiri gitu ya, membungkuk. Nah, itu kan posisi-posisi yang juga mempengaruhi yang namanya produktivitas. Makanya apa hubungannya ergonomi dengan produktivitas? Seperti itu ya, teman-teman. Ya, dari postur badan kita mempengaruhi yang namanya aktivitas kita, gitu ya. Di mana aktivitas itu menghasilkan suatu produk atau produktivitas di situ, ya, teman-teman. Oke, sekarang next. Kalau misalkan diketahui lagi ya standar output produknya satu line 1000. Jumlah tenaganya tadi 100 ya. Kapasitas produksi setiap orangnya 9 pieces per jam. Ya, aktual ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya berapa sih aktual output yang dihasilkan dalam sehari, teman-teman? Asumsinya bahwa satu hari itu 8 jam. Ada yang bisa? Ada yang bisa hitung? Berapa aktual output yang dihasilkan dalam sehari? Oleh 100 orang ya, maksudnya ya, oleh 100 orang itu dalam sehari, jadi outputnya berapa gitu ya. Satu harinya berarti ini berapa jam? 8 jam ya. Terus kapasitas produksinya berapa? 9 ya. Sama-sama jam loh ya, jadi bisa dicoret-coret ya. Kalau dibagi, aduh. Rumus matematika ya. Berapa? Berarti ini berapa teman-teman? 72, Bu. 72 pieces per 72 pieces ya. Satu hari 72 pieces ya, teman-teman. Nah, terus ini per orang ya, teman-teman ya. Per orang. Nah, kalau 100 berarti 7.200 ya, Bu? 72 pieces kita kali dengan 100 Orang. Nah, berapa totalnya? 7.200. Pieces ya, per day ya. Karena ini kan per day ya. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa besok pun kalau misalkan teman-teman pasti diminta yang namanya menganalisa gitu ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti apa sih? Nah mungkin kasusnya bukan proses produksi atau produk ya teman-teman, tapi lebih ke jasa. Misalkan teman-teman melakukan yang namanya observasi gitu ya. Observasinya apa teman-teman? Misalkan dengan aku sebutnya istilahnya adalah OPL ya, atau one point lesson atau SPL, single point lesson. Jadi di mana proses-prosesnya tersebut misalkan secara ergonomi teman-teman harus mengukur gitu ya jumlah orangnya atau mengukur resiko dari ergonomi itu sendiri ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa dapat target nih, oke, dari satu plant atau satu pabrik gitu ya, atau dari satu area teman-teman misalkan punya nih targetnya 1.000 orang misalkan yang harus diambil ergonominya ya, posisinya. Nah ternyata teman-teman 1.000 misalkan untuk satu bulan misalkan, berarti teman-teman bisa kira-kira kan kalau teman-teman masuk efektif 20 hari aja.
Berarti kan teman-teman satu hari itu paling enggak harus bisa mampu berapa? 50 ya, 50 orang. 50 orang. Nah, 50 orang tersebut day by day-nya teman-teman bisa achieve nggak? Berarti target kan 50. Nah, ternyata mungkin di daily-nya teman-teman cuma dapat 40, cuma dapat 48. Nah, teman-teman bisa hitung produktivitas. Oh, ternyata produktivitas aku saat ini nggak meet target, nggak 50 gitu ya, hanya sekian persennya. Oh, mungkin aku next-nya aku lihat lagi. Berarti kalau besok masih kurang, berarti aku tambah lagi. Target kan sama ya, nggak berubah ya teman-teman di sepanjang hari gitu kan, day by day-nya teman-teman misalkan targetnya untuk mengukur ergonomi itu 50 orang gitu ya. Nah, itu teman-teman harus measure itu semuanya. Oh, berarti 50 itu fix kan gitu, nggak berubah dari sepanjang 1 bulan misalkan. Yang berubah adalah aktualnya. Kalau aktual itu pasti fluktuatif ya teman-teman, naik turun gitu ya, seperti yoyo gitu ya, naik turun. Nah, itu yang harus diantisipasi. Kalau misalkan hari pertama bisa 50 atau minggu pertama bisa achieve semua 100% gitu ya, sama-sama 50. Ternyata next week-nya teman-teman hanya achieve 48 misalkan, atau 49 atau bahkan 30. Nah, berarti kan fluktuatif. Nah, teman-teman harus mengejar ketertinggalannya itu mungkin di next day-nya atau di next week-nya. Tapi sebisa mungkin dimaksimalkan pada awal-awal ya. Bisa jadi mungkin teman-teman bisa achieve misalkan dari 50, oh teman-teman bisa achieve 60 orang nih. Wah, berarti lebih ya teman-teman. Nah, tinggal di next day-nya teman-teman mungkin bisa mengimbanginya ya, supaya total achievement-nya tetap 50 per day atau 1001 selama 1 bulan misalkan gitu ya, teman-teman. Jadi menganalogikan saja supaya teman-teman sense-nya itu bisa melogikanya ya, maksudnya bisa memperkirakan atau memperhitungkan hal-hal yang demikian, gitu ya teman-teman. Untuk tahu produktivitas aja ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ya. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja itu apa aja sih gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa pakar itu mengasumsikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja antara lain adalah motivasi ya, seperti itu. Jadi secara psikologis ya teman-teman, di mana ini merupakan kekuatan atau motor pendorong ya kegiatan seseorang ke arah tujuan tertentu. Maksudnya setiap company pasti punya goal ya teman-teman, punya achievement gitu ya yang harus diraih gitu ya, dan melibatkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapainya. Jadi dengan seperti tadi ya, ada tenaga kerjanya, ada mesinnya, misalkan ada energinya gitu ya teman-teman, semuanya harus jadi satu kesatuan yang membuat motivasi pekerja itu jadi meningkat gitu ya. Kalau misalkan pekerjaannya manual tapi nggak difasilitasi dengan hal-hal yang apa namanya, yang mumpuni gitu ya, yang sesuai, yang proper, maka produktivitasnya akan menurun gitu ya teman-teman. Contoh kayak kerjanya ngelas nih misalkan teman-teman, besok ngelihat ada pekerjaan mengelas gitu ya, di mana di situ ada percikan. Satu sisi pekerjaannya harus selesai, tapi di satu sisi secara safety teman-teman mungkin nggak memberikan goggles misalkan ya, apa atau safety glass misalkan seperti itu ya teman-teman. Nah, itu kan juga nggak boleh ya teman-teman, itu bisa menurunkan motivasi. Misalnya, kok aku bekerja di dalam bahaya gitu ya. Hal-hal tersebut ya teman-teman, atau nggak dikasih safety shoes-nya misalkan seperti itu juga bisa menurunkan produktivitas ya teman-teman dari motivasi. Lalu apalagi teman-teman dari kedisiplinan ya, karena disiplin itu istilahnya harus menjadi habit ya kalau pada saat kita dimanapun sebenarnya ya. Disiplin dalam bekerja ya, di dalam perilaku itu wajib ya teman-teman. Dimana ini merupakan sikap mental yang tercermin ya dari perbuatan tingkah laku kita ya, dari perorangan, kelompok atau masyarakat yang berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan ya, terhadap kebijakan tadi ya. Ada peraturan, ada ketentuan, ada etika, norma dan kaidah yang berlaku ya, seperti itu ya. Jadi kalau disiplin wajib. Kalau memang 9 to 5 gitu kerjanya, ya udah 9 to 5 gitu ya. Orang mau bilang apa, teman-teman bisa apa namanya? Buktikan dengan dokumen yang pada saat ditandatangani pada saat kerja gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang protes, diemin aja gitu kan ya, karena memang selama kita nggak istilahnya break the rule gitu ya, tidak melanggar, maka nggak usah pedulikan omongan orang gitu ya. Karena ini pernah terjadi sama saya kan, saya pernah cerita aku masuk jam
aku masuk itu operation kan jam 7 ya teman-teman. Jam 7 pulang mereka jam 4 gitu kan teman-teman. Ya udah aku datang 6:30. Pulang ya jam 4, 4:30 aku pulang gitu kan. Jadi tiba-tiba ada teman beda departemen sih ya. Ternyata dia memperhatikan saya. Kok saya pulangnya cepet terus gitu. Which is mereka belum pada pulang tuh engineer. Terus satu hari dia protes, nanya sama aku, Mbak kok pulangnya cepet gitu kan. Terus emang kenapa Mas? Saya gitu kan. Kita aja pulangnya paling cepet jam 6:30 habis maghrib. Terus oke, iya Mas saya ngikutin orang produksi. Dan besok harinya supaya jadi bukti ya. Supaya jadi bukti saya kasih surat perjanjian saya dengan company. Saya harus datang itu jam 7 sampai jam 4 ada flexible time ya, sampai jam 9 gitu. Tapi saya nggak pernah telat ya, alhamdulillah. Saya selalu disiplin, alhamdulillah selama saya ngajar dari 2017 saya nggak pernah telat, alhamdulillah ya teman-teman. Teman-teman tahu sendirilah ya, dari kelas manapun boleh tanya, Tika pernah telat nggak pernah. Ya, jadi teman-teman hal tersebut yang saya kasih ke dia langsung dia diem, nggak bisa apa-apa karena memang saya punya perjanjiannya dengan perusahaan dan saya nggak ada urusannya sama dia. Masalah dia mau pulang datang telat saya nggak pernah masalahin. Dia mau pulang telat pun saya udah nggak tahu kan, karena aku udah pulang gitu kan. Jadi hal-hal tersebut ya teman-teman kalau punya sikap mental yang profesional, yang memang istilahnya kalau lebih ke menghargai orang lain, ya harus seperti itu. Ya apalagi teman-teman safety pasti besok akan ngalami yang namanya orang baru gitu ya. Terus yang datang ke perusahaan kita. Nah, mau nggak mau kita harus disiplin gitu ya, teman-teman. Karena memang contohnya dari kita gitu ya, teman-teman safety adalah orang-orang yang selalu menjadi contoh gitu ya. Contohnya dari mana ya? Dari kedisiplinan. Misalkan masuk ke suatu area, pasti teman-teman melakukan persiapan yang namanya pakai APD, ya itu kan udah suatu kebiasaan ya teman-teman, mau nggak mau kita harus disiplin memberikan contoh baik gitu ya. Lalu apalagi atas kerja ya teman-teman atau kinerja gitu ya. Ini faktor penentu juga dari produktivitas karena atas kerja merupakan pandangan untuk menilai sejauh mana kita melakukan suatu pekerjaan dan terus berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Measure-nya gimana, ngukurnya dengan KPI ya. Jadi kinerja itu kita dihitung atau diukur dengan KPI ya, Key Performance Indicator. Besok teman-teman juga akan dilihat KPI-nya seperti apa, goals-nya apa secara general, zero accident ya. Tapi itu zero accident berlaku mulai dari atasan sampai bawahan ya teman-teman. Nah kalau teman-teman itu in between ya, di tengah-tengah gitu ya, in the middle level gitu ya teman-teman. Nah itu kita pun wajib gitu yang namanya punya KPI. Makanya semua harus di-measure. Nanti secara detail prosesnya teman-teman bisa masukkan KPI-nya detailnya seperti apa. Gitu ya. Baik dari sisi waktu, dari quantity, seperti tadi aku bilang ada SPL, OPL ya, di mana hasil observasi itu di punya target gitu ya, setiap tahun kita punya target. Contoh kayak aku, walaupun saya bukan orang safety, kita semua ya, orang safety, quality, IE ya, aku industrial engineer, terus logistik ya, purchasing, semua accounting semua punya namanya target SPL atau OPL gitu ya. Setiap tahun itu 1 minggu minimal 1. Jadi kalau 1 tahun itu berarti 52. Saya harus punya yang namanya improvement itu 52 improvement dalam 1 tahun. Ya, apalagi teman-teman safety yang hari-hari harus observasi, mungkin bisa jauh lebih banyak. Nah, itu di-measure, dimasukkan dalam KPI teman-teman targetnya berapa gitu ya. Either mungkin nanti targetnya ergonomi seperti tadi ya, oh aku udah bisa sekian persen. Nah itu masuk semua ke KPI ya teman-teman. Jadi ada target-target tertentu ya dari company yang dituntut sama kita. Itu ya teman-teman. Kemana ya? Lalu keempat ada keterampilan ya teman-teman. Jadi dari skill ya, dari training kita yang berikan gitu kan. Terus dari level of knowledge-nya teman-teman. Jadi harus sama semuanya ya. Nah faktor keterampilan ini baik keterampilan teknis maupun manajerial ya sangat menentukan tingkat pencapaian produktivitas. Seperti aku sampaikan tadi ya, karena teman-teman bagian dari manajemen, maka produktivitasnya juga pasti akan diukur. Ya seperti tadi ya dengan KPI ya teman-teman.
Dengan demikian, setiap individu selalu dituntut untuk terampil dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam perubahan teknologi mutakhir. Jadi, maksudnya setiap ada improvement atau ada investasi secara teknologi, maka level of knowledge-nya teman-teman akan ditingkatkan lagi. Jadi, pasti walaupun teman-teman udah paham, misalkan secara proses, pasti akan ada training lagi. Minimal refresh training. Ya teman-teman, tapi kalau misalkan ada teknologi baru, which is teman-teman harus terlibat di dalamnya, maka biasanya diberikan training ya teman-teman. Lalu ada pendidikan ya teman-teman, di sini ada pendidikan bahwa tingkat pendidikan harus selalu dikembangkan ya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Nah kalau formal kan lewat ini ya, kita kuliah, lewat sekolah, misalkan seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan informal bisa lewat seperti badan sertifikasi, misalkan seperti itu ya teman-teman, atau training-training ya teman-teman. Nah itu disebut dengan informal ya, karena setiap penggunaan teknologi hanya akan dapat kita kuasai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang handal, karena semua punya standar seperti tadi ya, ada SOP-nya, ada work instruction-nya gitu ya teman-teman, maka semuanya itu disebut dengan knowledge gitu ya, pengetahuan ya teman-teman. Nah ini untuk menurut pakar bahwa faktor alat, cara, dan lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Gitu ya, udah pasti ya teman-teman, apalagi yang manual proses. Besok teman-teman boleh lihat observasi kalau di manufaktur, lihat yang banyak pekerjaannya di packaging. Ya, tapi kalau misalkan fabrikasi itu mulai dari awal proses sampai dengan packagingnya itu semuanya mereka pekerjaannya manual teman-teman. Ya, dari awal sampai akhir A sampai Z-nya itu nggak ada yang otomatis, semuanya pekerjaannya adalah manual proses, which is secara ergonomi itu pengaruh sekali itu ya teman-teman. Kalau dalam satu pabrik kayak waktu itu aku ada 1000 satu shift itu 300 teman-teman. Itu yang di operation ya, di produksi gitu teman-teman. Nah itu kalikan 3 aja kalau kita running 24 jam. Gitu ya, berarti sekitar 1000-an. Kalau teman-teman mau nganalisa ergonomi, maka semuanya bisa diukur gitu ya, teman-teman lihat produktivitasnya. Untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi, maka faktor tersebut harus betul-betul gitu ya terhadap kemampuan, dalam arti harus balance, dalam arti sesuai ya teman-teman dengan kemampuannya ya, dengan ketangkasannya, kebolehannya gitu ya, keahliannya gitu ya, dan juga batasan manusia ya, baik pekerjanya, utamanya pekerja ya teman-teman. Jadi kita harus tahu nih, oh orangnya kecil, jangan suruh ngangkat gitu ya teman-teman ya, atau ngegerinda yang gerindanya besar banget gitu ya teman-teman, ada tuh gerindanya besar sekali gitu ya. Jadi secara skematis alur pikir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas kerja itu dapat terlihat dari sini ya teman-teman ya. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa pendidikan, keterampilan, motivasi gitu itu semuanya masuk ya, teman-teman. Karena mempengaruhi apa? Mempengaruhi yang namanya kapasitas pekerja ya, teman-teman. Terus ada tugas-tugasnya ya, dari sisi organisasi kerja dalam arti job desk-nya ya, teman-teman. Terus lihat lagi lingkungan kerjanya gitu ya, dari sisi bahayanya ya, teman-teman. Dari sisi misalkan dari udaranya ya, dari kebisingannya ya teman-teman, dari area kerjanya besar kecil sempit tinggi rendah gitu ya teman-teman, gelap terang, nah itu semua dimasukin di lingkungan ya teman-teman. Kalau organisasi kerja lebih kepada prosedur kerja ya, job desk-nya lah gitu ya. Nah dari sini kelihatan deh teman-teman, ada beban kerjanya ya, ada nyaman tidak nyamannya. Nah ini teman-teman bisa measure ya, PHK-nya seperti apa ya, kelelahannya dari fatigue-nya ya, secara objektif ya, secara subjektifnya juga ya harus dilihat ya teman-teman. Ada cedera atau enggak gitu, itu semua harus di measure ya teman-teman. Nah dari situ kalau semuanya udah aman nih teman-teman, udah sesuai ya, maka bisa kelihatan performa kerjanya seperti apa atau kinerjanya seperti apa ya teman-teman. Jadi dari sini kita tahu produktivitasnya seperti apa. Karena pada saat kita di sini ini adalah ukurannya teman-teman ya. Ini pada tingkat analisanya ini hasilnya. Gitu ya teman-teman. Jadi secara proses teman-teman juga harus paham gitu ya teman-teman. Nah, azas manfaat
Ya, maksudnya bahwa produktivitas itu yang kita lakukan benar-benar harus ada manfaatnya, teman-teman. Seperti tadi ya, aku bilang ada dari sisi quantity, ada dari sisi quality, ya, dari sisi kuantitas dan kualitasnya, teman-teman. Jadi manfaatnya secara kualitas juga secara manfaat juga secara quality, karena sekarang kan sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang concern dengan quality, ya, nggak secara quantity lagi. Kalau banyak yang rusak juga dibuang, sayang gitu ya teman-teman. Misalnya perusahaan pasti rugi. Makanya seperti perusahaan-perusahaan sekarang itu lebih concern dengan quality. Makanya ada yang namanya ISO 9001 ya, QMS ya, Quality Management System gitu kan. Nah, itu juga berkaitan dengan lingkungannya, terus juga berkaitan dengan safety-nya ya. Jadi integrated system antara 9001, 14001 dan 45001 itu minimal ya, satu perusahaan itu minimal punya ini. Selebihnya pasti lebih spesifik gitu ya ke produk-produk yang dihasilkan gitu ya teman-teman. Azas manfaatnya itu menghitung tingkat produktivitas kerja, ya, di mana harus mempertimbangkan azas manfaat yang diperoleh serta biaya yang dikeluarkan, karena ujung-ujungnya keuntungan ya teman-teman, ujung-ujungnya duit gitu ya dari suatu perusahaan. Di mana ini untuk perbaikan kondisi kerjanya sendiri ya, kalau misalkan terjadi masih ada komplain, masih ada yang namanya keluhan ya dari pekerja, maka harus ada perbaikan. Ya, komplain itu bisa dari internal ya, dari pekerja, atau dari eksternal, dari customer. Nah, itu yang lebih bahaya. Makanya kita berusaha ya secara kualitas itu menghindari yang namanya customer complaint. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau nggak ada customer complaint, biasanya company akan memberikan reward nih ke kita semua, gitu ya, teman-teman. Terus untuk dapat dihitung ya break even point atau titik pulang pokok ya kalau secara budget ya teman-teman, sehingga manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dapat diperhitungkan secara pasti. Nah, ini teman-teman juga boleh belajar mengenai ekonomi ya teman-teman, atau akuntansi ya teman-teman, atau masalah keuangan gitu ya teman-teman, financial gitu. Walaupun kita non financial, tapi paling tidak kita juga harus paham ya, karena berkaitan dengan investasi. Contoh kayak teman-teman, investasinya apa sih di K3? Banyak teman-teman, toolsnya teman-teman, APD itu investasi. Ya, semua APD teman-teman itu adalah investasi. Maka untuk perhitungan investasinya sendiri itu teman-teman juga harus paham. Ya, pernah dengar nggak yang namanya, atau nggak itu diajarin apa enggak ya? Masuk kurikulum apa enggak? NPV, ada net present value, pernah dengar? IRR, internal rate of return, ya. Ada lagi ROI, ya, ROI, return of investment, ya teman-teman. Nah, itu semuanya, atau PI, ya, profitability index, atau payback period juga ada ya teman-teman. Banyak hitungan secara ekonomi ya, dimaksud dengan azas manfaat di sini adalah perhitungan dari sisi ekonomi ya teman-teman, dari sisi keuangan gitu ya teman-teman, sehingganya semua yang diinvestasikan itu istilahnya balik modal yang seperti ini ya, titik pulang pokok istilahnya minimal itu zero. Kalau udah BEP, kita sebutnya BEP ya, break even point, berarti zero, jadi nggak untung nggak rugi itu ya teman-teman. Jadi harus concern juga, makanya di basic knowledge yang aku kasih ke teman-teman itu ya mengenai cost impact itu juga pengaruh di sini gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau dari sisi break even cost analysis ya, karena biaya ya, ini membandingkan antara alternatif di mana biaya masing-masing alternatif dipengaruhi oleh variabel tunggal. Variabelnya apa gitu ya, teman-teman. Misalkan ini mengenai APD, ini APD juga harus jelas gitu ya, apa gitu ya. Jadi dimaksud dengan variabel tunggal ya hanya satu item saja gitu ya, teman-teman. Mau secara general atau mau di separate berdasarkan masing-masing juga nggak masalah ya teman-teman. Jadi seberapa balik modal enggak, misalkan enggak, oh ya sudah nggak masalah. Kalau dari sisi safety mungkin dari arti balik modal lebih kepada gini, zero accident aja. Kalau zero accident teman-teman nggak ada kecelakaan kerja, itu udah bagus banget teman-teman. Gitu ya, namanya dibilang break even itu seperti itu. Jadi minimal itu tidak merugikan siapapun kan gitu ya. Perusahaan investasi tidak rugi, dan dari pekerja juga tidak mengalami yang namanya kerugian juga. Jadi itu break even namanya ya teman-teman.
Break-even point ya adalah suatu analisa dinilai nilai variabel untuk nilai pada biaya-biaya masing-masing alternatif adalah sama. Jadi sama seperti tadi ya, nggak ada yang diuntungkan dan nggak ada yang dirugikan. Ya seperti investasi tadi ya di APD tadi teman-teman targetnya apa? Zero accident. Ya udah, kalau udah zero accident dari sisi company nggak rugi, dari si pekerja juga nggak ada yang dirugikan, sama-sama diuntungkan. Gitu ya teman-teman. Untuk menganalisa suatu BIP ya dapat dilakukan dengan cara menghitung seluruh biaya perbaikan kondisi kerja. Seperti tadi ya, kalau perbaikan berarti ada investasi ya teman-teman ya. Lalu menghitung peningkatan atau selisih antara hasil kerja sebelum dan setelah ya setelah perbaikan. Jadi before after ya di SPL atau OPL ya yang tadi aku sampaikan single point lesson, one point lesson itu adalah berisi before after ya perbaikan suatu proses ya teman-teman. Jadi kalau misalkan before-nya teman-teman lihat orang ada angkat-angkut, nah after-nya teman-teman kasihkan investasi ya, misalkan ada hand lift atau bahkan syukur-syukur dikasih forklift gitu ya teman-teman. Depend on needed ya, tergantung kebutuhan ya teman-teman. Nah itu udah masuk before after-nya teman-teman ya. Before dia ada proses angkat-angkut manual, after-nya udah ada alat bantu gitu ya. Nah, itu disebut dengan SPL OPL. Ingat tuh teman-teman ya. Terus BEP akan dicapai apabila antara biaya perbaikan kondisi kerja dan manfaat atau keuntungan yang diperoleh setelah perbaikan kondisi kerja adalah sama gitu ya. Jadi tidak ada yang dirugikan aja teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi semuanya merasakan manfaatnya gitu ya walaupun ada investasi di situ. Makanya ngebalance-nya bagaimana ya zero accident tadi ya itu adalah goalnya teman-teman semua untuk zero accident ya itu supaya kita BEP tadi gitu ya. Baiklah teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Untuk produktivitas kerja. Ada yang mau ditanya teman-teman untuk produktivitas kerja? Cara menghitungnya, cara menganalisanya. Ada yang mau tanya teman-teman? Kalau tamrin, boleh tanya ya. Kalau tamrin, kalau ketahuan nyontek, resikonya apa? Konsekuensinya apa? Ada yang tahu? Nyontek ketahuan gitu, teman-teman. Apa resikonya, teman-teman? Mahasiswanya diapain? Kalau ditamrin, aku nanya dulu. Nanya doang. Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Nggak tahu. Dari semester Iya, 1 sampai kurang tahu, sekarang Bu. belum ini, Bu. Belum pernah dengar mahasiswa dia. Itu Belum ada. Belum ada kasus nyontek ketahuan. Belum ada? Belum pernah ada? Di R berapa gitu? Nggak ada? belum, Bu. Belum ada. Baiklah. Berarti jujur semua ya. Kalau di BINUS, DO. Mau semester berapapun. Misalkan teman-teman berapa semester sih? 10 ya? 8, Bu. 8. Katakan teman-teman semester 8-nya skripsi. Semester 7 ketahuan nyontek. Asli DO teman-teman. Kalau di BINUS strict, udah nggak ada ampun, mau nangis-nangis, mau bayar ratusan juta, waktunya habis.
Habis tenaga, pikiran semua. Di binus DO langsung. Menyontek sama dengan DO. Oke, jangan ya, jangan nyontek aja, jangan cheating. Kalau cheating, DO aja, ya. Jangan ya, kasihan. Apalagi teman-teman, mungkin ya, mostly ya, sebagian besar masih dibiayai orang tua ya. Ini udah kerja loh, udah kerja, ketahuan, nyontek, udah kelar. Nggak ada ampun, cenah. Baiklah teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, semoga bisa dipahami. Tinggal kita lihat besok di ujian akhir yang esai. Esai lagi. Lisan maksudnya. Yang lisan itu. Ya. Tinggal kita latihan-latihan aja. Logiknya dijalanin ya teman-teman. Karena biar bagaimanapun teman-teman K3 equal ya. Atau sama dengan teman-teman yang teknik ya. Teman-teman besok boleh lihat di tempat PKL besok, atau mungkin ada sebagian udah kerja ya. Lihat safety manajernya background-nya apa. Pendidikannya. Mostly ya, sebagian besar itu pasti orang teknik. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengimbangi mereka. Itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman dari rules tadi ya, dari peraturannya, dari kebijakannya dikuatin di satu sisi, nanti minta bantuannya secara teknis ke teman-teman itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya teamwork ya, bukan masalah background juga sih, tapi kembali lagi kalau teman-teman paham proses pasti akan naik gitu ya. Tapi kalau teman-teman gitu-gitu aja, nggak mau apa ya, kayak mager, bukan apa ya, kayak nggak mau belajar lah ya, nggak eager to learn untuk hal-hal yang lain, ya pasti akan biasa-biasa aja. Tapi kalau teman-teman eager to learn, insya Allah pasti sama dengan orang-orang yang di teknik gitu ya teman-teman. Makanya aku pesankan ke teman-teman, basic knowledge-nya itu jadi perhatian aja, jadi concern sampai teman-teman bekerja, lihat lagi, oh bener nggak yang aku bilang gitu ya. Ya, kenang-kenanganlah dari aku gitu ya, sharing knowledge-nya selama aku bekerja gitu ya teman-teman, karena itu yang aku alamin gitu ya, even aku bukan orang safety ya. Oke teman-teman, sorry aku agak keras ya teman-teman, aku nggak mau teman-teman, karena saya ingat teman-teman nanti akan jauh lebih berat di luar sana ya, nggak mudah teman-teman, apalagi dalam kondisi yang seperti ini ya sekarang, jadi we have to fight gitu ya, harus kerja keras lagi, belajar lebih keras lagi karena saingannya banyak ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai ketemu minggu depan ya. Boleh udahan Mbak Jacqueline? Boleh, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu. Salam sehat, Bu.